Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita di hari ini. Kita sungguh bersukacita karena Tuhan masih mempercayakan hari ini bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, menjalani hidup ini Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kira-kira menurut kita, mudahkah umat Israel percaya bahwa Allah berkuasa membebaskan mereka dari penjajahan Babel ketika itu? Pada kondisi saat itu tentu mereka sangat sulit untuk mempercayainya. Kenapa? Bukankah dahulu Israel sudah dikalahkan? Bukankah Yerusalem dan Bait Allah sudah dihancurkan? Bahkan bukankah umat Israel sudah terbuang karena kedahsyatan pasukan Babel? Tetapi di tengah-tengah sulitnya mereka mempercayai kekuasaan Allah, maka Tuhan tetap datang untuk meyakinkan umatnya bahwa Dia sungguh berkuasa untuk menolong mereka. Kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai penebus Israel. Saudara-saudaraku, jika kita membaca keseluruhan pasal 43 ini, maka kita dapat melihat bagian pertama perikop ini, yaitu dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Maka di sana dinyatakan bahwa Allah adalah pencipta dan yang membentuk Israel. Tuhan sungguh mengenal umatnya, bahkan mengenal nama umat itu satu persatu karena namanya. Dan umat Tuhan yang Dia bentuk dan ciptakan itu pasti ditebus. Kemudian Tuhan menantang umatnya yang dahulu sudah mengkhianati Dia dengan perilaku-perilaku yang beribadah kepada dewa-dewi palsu. Mana bukti dan mana saksi yang menyatakan bahwa dewa-dewi yang mereka sembah berkuasa menolong mereka? Tidak ada. Itu yang kita baca dalam ayat ke-8 dan ke-9. Sebaliknya mereka adalah saksi-saksi akan kebesaran dan keunikan diri Allah. Umat Israel tidak dapat memungkiri sejarah tentang kelepasan mereka, terutama dalam kelepasan mereka dari cengkraman perbudakan Mesir. Dua alasan bagi Israel untuk tidak takut ataupun menjadi ragu. Untuk tidak takut menjadi dan ragu atas kuasanya menyelamatkan umatnya. Itu terlihat ketika mereka harus menyeberangi arus sungai yang deras, maupun ketika melintasi kobaran api yang menghanguskan. Di mata Tuhan, umat Israel sungguh berharga, sehingga yang lain pun dikorbankan Tuhan demi mereka. Tidakkah itu cukup sebagai bukti bahwa Allah sanggup membebaskan mereka dari cengkraman Babel? Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sekarang, dengan melihat sejarah dunia, dengan melihat sejarah gereja yang telah membuktikan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu sungguh berdaulat, sungguh berkuasa, dan telah menyatakan kemenangannya atas kuasa apapun di kolong langit ini.
Dia sudah pernah mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut melalui salib. Dan itu dibuktikan melalui kebangkitannya, dibuktikan dengan kubur sudah kosong ketika kebangkitan itu. Dengan fakta itu, saudara-saudaraku, masakan dia tidak sanggup melepaskan kita dan seluruh umatnya dari cengkeraman kuasa-kuasa dunia yang mencoba untuk membelenggu dan bahkan membinasakan orang percaya? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di hari ini kita diingatkan, jangan ragukan kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang dapat mengatasi segala sesuatu. Andalkanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang dapat mengancam. Terutama hanya Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Amin.